Trivia, jumpa lagi dengan Ibu Tri. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Salah satu wujud benda adalah padat yang sering kamu lihat di sekitarmu. Kamu dapat memegangnya dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat ini dapat diubah dengan beberapa cara, seperti diberi panas, tekanan tinggi, menggunting, melipat, dan menyobek. Wujud benda berikutnya adalah cair. Seperti air di dalam wadah atau gelas, jika kamu memindahkannya, air akan mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Contohnya seperti manusia yang dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya, seperti menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Kamu pun dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya seperti berupa gas. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, sebenarnya apa sih yang dimaksud perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud pada suatu benda dibedakan menjadi 6 macam: membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan ini artinya suatu benda bisa berubah karena benda itu dipanaskan, baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Dipanaskan dalam hal ini berarti suatu benda dinaikkan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi, sehingga wujudnya akan berubah. Perubahan wujud yang terjadi karena peristiwa pemanasan yaitu menyublim, mencair, dan menguap. Faktor perubahan wujud berikutnya yaitu pembakaran. Pembakaran sebenarnya mirip dengan pemanasan karena sama-sama dipapar dengan api agar suhunya naik. Namun pada pembakaran ini suatu benda bisa berubah wujud sampai benda itu bisa hilang atau hancur. Dan yang ketiga yaitu pendinginan. Pendinginan ini merupakan kebalikan dari pemanasan, di mana suatu benda diturunkan suhunya dari yang tinggi menjadi rendah. Contoh perubahan wujud yang terjadi karena pendinginan yaitu membeku, mengkristal, dan mengembun. Yang keempat yaitu pencampuran. Pencampuran ini adalah suatu tindakan menggabungkan antara dua jenis benda. Contoh pencampuran ini misalnya adalah ketika gula yang padat dimasukkan ke dalam air panas. Gula di dalam air tersebut makin lama akan berubah menjadi cair karena mencair. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan ada perubahan wujud yang menerima kalor seperti pemanasan dan juga pembakaran, dan melepaskan kalor seperti pendinginan. Contoh perubahan wujud yang menerima kalor yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Sedangkan contoh perubahan wujud yang melepaskan kalor yaitu mengkristal, mengembun, dan membeku. Selanjutnya kita akan belajar perubahan wujud yang lebih rinci. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin.
Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu contoh peristiwa yang sering kita jumpai sehari-hari. Contoh dari perubahan wujud membeku yaitu pembuatan es, sungai membeku saat musim dingin, pembuatan puding, dan pembuatan gula merah. Perubahan wujud berikutnya yaitu mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya seperti es yang mencair. Contoh yang lain yaitu lilin yang mencair. Dan ketika kita memasak margarin pun jika dipanaskan akan mencair. Perubahan wujud berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Sama seperti mencair, perubahan ini dapat terjadi karena adanya panas atau kalor yang terlibat. Contoh dari perubahan wujud ini yaitu air yang mendidih. Selanjutnya, penguapan air laut, evaporasi siklus air, dan juga bensin yang dibiarkan terbuka lama-lama akan menguap. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan kebalikan dari menguap, yang berarti perubahan wujud pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun bisa terjadi karena suhu yang rendah. Contoh dari peristiwa perubahan wujud mengembun yaitu ada titik-titik air di daun pada pagi hari. Yang kedua, dinding gelas akan basah saat diisi dengan es. Selanjutnya, proses terbentuknya awan. Yang berikutnya adalah kacamata yang berembun. Dan contoh yang lain, peristiwa terbentuknya kabut. Perubahan wujud berikutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Perubahan wujud ini umumnya terjadi karena kondisi cuaca sekitar yang cenderung panas. Contoh dari peristiwa ini adalah kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka. Selanjutnya, pembuatan es kering. Dan contoh yang lain yaitu kembang api yang meledak menjadi abu. Perubahan wujud yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah kebalikan dari penyublim, yaitu kondisi ketika benda gas menjadi benda padat. Terjadinya mengkristal ini karena faktor suhu yang rendah, sehingga gas yang awalnya tidak berwujud menjadi berwujud. Contohnya adalah peristiwa adanya es saat musim salju. Berikutnya adalah pembentukan salju di kulkas. Contoh yang lain, jelaga hitam pada knalpot kendaraan. Dan yang terakhir yaitu proses pembuatan es kering. Terima kasih sudah belajar bersama Putri hari ini. See you next time.